Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin memberikan satu pengalaman ataupun ilmu ya teman-teman. Ini seputar pajak Google AdSense ya. Jadi kemarin teman-teman, bukan kemarin sih, ini hampir sekitar setengah bulan, kayaknya udah hampir 1 bulan gitu ya. Jadi salah satu Google AdSense saya ataupun akun Google AdSense saya itu bukan terkena ya. Jadi kayak semacam ada yang dibutuhkan sama hal-hal yang menyangkut dokumen pajak gitu teman-teman. Sehingga jadi ketika hal tersebut muncul, kalau kita tidak langsung segera isi dokumen pajak tersebut, nanti ketika kita ada penurunan gaji dari Google AdSense ke dalam rekening kita, itu tentunya akan ada potongan besar teman-teman ya. Jadi makanya kurang lebih sekitar 30% gitu. Jadi kalau misalkan kita gajian 1.300.000, nanti itu akan dipotong 300, kan sayang banget gitu kan. Makanya kita harus ditautkan, kita harus memasukkan pajak kita ke dalam Google AdSense kita. Nah, apakah Abang ini tidak mengisi pajak tadinya? Ini dia. Otomatis ketika saya membuat akun Google AdSense itu tentunya dibuatkan pajak juga, teman-teman. Jadi dibuat pajak Amerika, kemudian yang terbaru tuh ada kan pajak Singapura, terus juga pajak Indonesia tentunya dari awal itu harus ada gitu. Nah, kalau nggak ada itu nggak bakalan gajian dong. Bisa gajian sih, cuman kayaknya ada yang disangkut gitu ya guys, ke apa namanya, tertahan gitu guys. Nah, makanya itu sangat penting sekali ya buat kita memasukkan pajak teman-temannya. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya gini teman-teman. Jadi ini adalah waktu itu saya sempat bingung juga teman-teman. Bahkan sampai saya bertanya langsung ke kantor pajaknya langsung teman-teman. Ya, di Indramayu Pusat sana saya langsung pergi ke sana, terus juga saya tanyain tuh, ini bagaimana, dan sampai sana karena oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Saya terkena kayak gini teman-teman, mana dia? Ya, kita buka aja di sini. Karena saya enggak sempat record ini ya. Jadi saya sempat fotoin aja. Nah, ini dia. Ini Google AdSense saya terkena di sini. Beberapa dokumen tambahan diperlukan untuk memverifikasi informasi pajak Anda. Kami akan menggunakan aturan pajak yang berlaku untuk negara tempat tinggal pajak dan hingga info pajak sampai diterima gitu teman-teman. Nah, bila teman-teman mendapatkan hal seperti ini, tadinya saya sempat bingung juga, ini apa yang harus saya kirimkan gitu. Aku udah sempat kirimin data NPWP, terus juga data pajak. Nah, kemudian tapi tetap aja ditolak gitu, tetap aja nggak mau dia ya. Akhirnya saya coba detailkan. Kita di sini coba lihat guys ya. Nah, di sini kita udah buka ya. Ini udah dibuka. Kemudian yang dibutuhkan adalah tempat tinggal pajaknya. Bila teman-teman yang terkena, yang pernah mengalami hal seperti ini dan masih bingung, ini adalah jawabannya guys. Nanti saya akan kasih tahu caranya ya guys. Ini udah setengah bulan loh guys. Aku cari cara ini gitu. Kemudian ini alasan dari Google AdSense meminta dokumen pajak ya. Beberapa dokumen tambahan diperlukan untuk memverifikasi informasi pajak Anda. Ini mungkin karena dokumen yang Anda kirimkan bukan jenis yang kami minta atau yang kami terima ataupun yang sudah habis masa berlakunya gitu kan. Nah, di sini info pajak tindakan ini diperlukan. Nah, ini lihat di sini adalah 5 Februari guys, 2024. Itu belum lama ya guys ya tentunya. Kemudian saya langsung klik di sini guys, kirim dokumen. Nah, waktu itu kan aku coba kirim NPWP aku juga gitu kan, data NPWP juga dikirim. Nah, dan ternyata ditolak juga guys. Aku coba langsung sampai kirim KTP gitu. Aduh, tetap aja ditolak. Sampai aku coba lagi ke kantor pajak ya. Oke, sebentar. Kita buka lagi yang selanjutnya. Oke, mana dia? Nah, ini. Lebih jelasnya di sini guys. Nah, ini ada screenshotan dari email aku tadi ya, dari AdSense aku yang dulu ya. Dokumen yang tidak ada, beberapa informasi yang Anda berikan tidak sama yang tercantum. Ini karena tadi aku tidak sama dengan yang tercantum di akun Anda. Harap berikan bukti lain. Nah ya, pokoknya saya tuh bingung ini mau diisi apa, dan di sini dia minta adalah bukti domisili pajak. Nah, saya tanya di sana guys, ini cerita saya ya. Saya pergi ke kantor pajak di sana. Saya tanya,
Pak, maaf, di sini kan Google AdSense saya minta bukti domisili pajak gitu. Apa yang akan saya berikan? Kemarin aku berikan nomor NPWP maupun detail pajaknya gitu, tapi tetap aja ditolak. Dan di sana sempat aku tanyakan seperti itu, di sana juga nggak tahu guys. Aduh, gimana dong? Otomatis kan mereka kan orang perpajakan gitu ya. Tentunya pasti paham lah apa yang dimaksud dengan yang diminta dengan bukti domisili pajak ini, ya kan? Kemudian kita cek lagi. Dan di sini kita buka lagi beberapa, nah ini nih, beberapa dokumen tambahan diperlukan untuk memverifikasi pajak Anda. Tadi ya, jadi pada intinya dia ini meminta pajak tempat tinggal ya, ataupun tempat tinggal pajak. Terus yang dimaksud dia adalah domisili tempat tinggal pajak gitu guys. Jadi domisili pajak ya. Nah, kemudian aku pernah tanyain ke sana guys. Tanyain ke sana ke kantor pajak langsung. Kita lihat langsung saya dapat emailnya ya, mana ya? Emailnya kita lihat di sini. Nah, ini emailnya ketika tanggal berapa nih? Tanggal 21 Februari ya. Mungkin. Informasi tambahan tentang pajak tempat tinggal pajak Anda itu diperlukan ya. Kami tidak dapat memverifikasi dokumen Anda karena habis masa berlakunya. Jenis yang tidak kami setujui ditandai dengan penerbitan pendatangan. Jadi tidak diterbitkan dari sumber pokoknya ya itulah alasan mereka gitu ya. Aku bingung ini mau ngisi apa gitu guys ya. Kemudian sudah lama aku coba kasih ini dia nggak mau, sampai aku datang ke dalam apa namanya ke kantor pajaknya gitu. Saya menanyakan hal seperti ini dan ternyata kita buka lagi di sini dia meminta mana dia? Ini di mana dia? Bukti domisili pajak. Bukti domisili pajak itu apa? Dan setelah ditelusuri ternyata itu mereka dari pihak Google AdSense itu meminta sertifikat tempat tinggal pajak. Nah, dan ternyata saya sudah ketemu nih, apa yang dia minta itu ternyata sertifikat tempat tinggal pajak. Aku berpikir lagi nih, kemana aku harus dapetin sertifikat tempat tinggal pajak ini kan? Secara online sekarang udah nggak bisa guys. Secara online kita langsung harus bisa langsung ke kantor pajaknya langsung. Dan akhirnya saya memutuskan ya waktu itu pergi ke kantor pajaknya guys. Pergi kantor pajaknya untuk menanyakan hal seperti ini. Saya tunjukin ya Google AdSense saya bahwa Pak ini Google AdSense saya membutuhkan yang namanya dokumen sertifikat tempat tinggal pajak. Dan jawaban mereka apa saya di sana? Di sana menjawab kalau untuk sertifikat tempat tinggal pajak di sini nggak ada katanya. Loh, aduh, ini terus saya cari kemana gitu kan. Waduh, ini jawabannya kayak gini lagi. Saya coba lagi ke atas gitu kan, ke apa namanya, pokoknya ada lah di atas itu apa namanya lupa. Aku tanyain lagi, aku jelasin gitu kan. Mungkin di situ kurang paham kali ya penjelasannya gitu. Terus aku jelasin lagi secara detail di atas. Aku tunjukin Pak, ini Google AdSense saya membutuhkan ini. Apa yang saya lakukan gitu kan. Meskipun ini adalah di luar dari kaitan ya, kaitan dari perpajakan. Tapi setidaknya Bapak ini bisa mengetahui info pajak apa gitu yang Google AdSense ini pinta gitu. Dan akhirnya saya coba apa namanya coba tanya hal seperti itu, kemudian ini dan di sana tetap aja guys, di sana tetap aja nggak ngerti gitu guys, kok nggak ngerti gitu apa yang diminta ini gitu. Makanya, nah nanti deh katanya saya coba apa namanya buatkan apa tuh formulir dokumen apa ya sementara katanya kayak gitu. Terus aku oke Pak coba aja. Terus akhirnya mereka coba buatkan gitu kan. Dan ternyata waktu itu di sana dia meminta formulir tersebut itu meminta untuk partner untuk pajak yang luar negeri itu misalkan saya menggunakan dari Singapura ya. Itu siapa namanya gitu. Misalkan siapa lah gitu. Dan saya kan nggak tahu gitu. Wah, kalau gitu nggak bisa dong katanya karena kata orang pajak. Karena kamu ini harus tahu katanya. Terus juga partner job bersama yang di apa namanya YouTube itu kan Google AdSense itu siapa gitu. Misalkan Mister siapa gitu. Wah, saya nggak tahu dong kalau masalah kayak gitu namanya siapa. Ini itu bikin saya pusing lagi guys. Lalu ya setelah itu udahlah, ya udah kalau gitu nggak bisa coba aja deh nanti coba kirim itu aja data kemarin aja data pajaknya pakai NPWP aja di foto gitu kan NPWP-nya tuh kirimin ini aja. Aku bilang itu udah sering banget aku lakuin itu Pak. Nah itu dari awal bahkan aku foto NPWP dari data elektroniknya gitu ya. Aku langsung screen kirim ke sana bahkan dari PDF-nya langsung kirim ke sana dan itu ditolak guys. Nah makanya sampai aku datang ke kantor pajak itu kenapa? Karena aku belum dapat gitu informasi yang dipinta dari Google AdSense itu tentang seputar domisili pajak tempat tinggal ataupun yang mereka
mereka minta gitu, dan ternyata dia minta sertifikat tempat tinggal pajak gitu guys. Kemudian singkat waktu aku langsung pergi ke Chrome ya, itu kan udah balik tuh, udah selesai tuh di di kantor pajak, itu udah selesai tuh. Lalu aku balik ke rumah. Setelah itu aku ingat waktu itu ada salah satu orang kantor tersebut, dia bilang nanti aku buatkan domisili gitu ya, domisili pajak, domisili tempat tinggal pajak, keterangan domisili lah intinya gitu ya. Dan aku ada ide nih, kayaknya kayak itu kenapa ya nggak bisa ya? Aku berpikir kayak gitu, dan ternyata di sana membutuhkan formulir, itu membutuhkan yang namanya partnernya guys, partner dari luar negerinya itu siapa gitu. Nah makanya aku penasaran kan, aku langsung pergi ke dalam situs, bukan situs ya, jadi website ya, websitenya dari DJP online gitu guys. Nah DJP online, kemudian alhamdulillah di sana aku sempat juga tanyain kode EVIN aku karena kan kode EVIN itu kan harus punya itu kan, harus disimpan baik-baik ya. Lalu setelah aku tanya ke sana udah dapatkan kode EVIN, terus juga aku buka DJP online-nya gitu kan. Akhirnya saya coba cara membuat domisili ataupun surat domisili keterangan pajak. Akhirnya aku buatkan. Aku buat, dan setelah itu datanya sudah aku kirim, kemudian aku sudah buat, dan hasilnya seperti ini guys. Kita buka ya. Ini sertifikat, kita buka ya. Nah, seperti ini guys. Ini berbahasa Inggris ya guys ya. Ini buatan aku guys, buatan aku. Tadinya mungkin dari pihak pajak itu dia ingin membuat seperti ini kali ya. Tapi kemudian aku buat ngasal aja gitu guys. Aku coba buat ngasal aja ya. Tapi tetap nama benar, nama asli gitu ya, nama aku asli gitu. Nah, ini nama, ini terus juga identifikasi nomornya dan lain sebagainya, alamatnya gitu kan. Saya isi semuanya. Kemudian di sini bagian sini di Indonesia dan Singapura ini adalah transaksi. Nah, ini adalah partner transaksinya bersama siapa gitu, dan aku isi aja gitu. Pas Singapura itu diisi aja Google AdSense gitu. Nah, di sini aku tulis kan Google AdSense gitu. Terus yang identifikasi nomornya ngasal aja, aku isi aja gitu. Berapa gitu, nomor tata 89 data berapa gitu. Dan ternyata itu jadi gitu guys. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya karena ini aku sering screenshot ya guys. Ini adalah tuh Ministry of Finance of the Republic Indonesia, kita Direktorat Jenderal of Taxes ya. Lalu dokumen ini aku kirim langsung ke dalam mana dia? Aku kirim langsung ke dalam Google AdSense yang dipinta tadi gitu guys. Pas ini aku kirim ke sini ya. Kita mana coba lihat ya. Ini dia kali ya. Nah, aku langsung kirim ke sini, kirim dokumen nih guys. Ini kirim dokumen langsung. Setelah itu berbentuk ini ya, berbentuk PDF ya. PDF aku langsung bukan screenshotan lagi, jadi bentuk PDF langsung aku kirim ke sana ya guys. Dan alhasil itu waktu itu aku iseng-iseng sih ya, karena aku mungkin putus asa kali, ini aja nih gimana ini masalah pajaknya ini. Aduh, kayaknya nggak ada kemungkinan deh, kayaknya gajian YouTube aku tetap akan dipotong gede deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya udahlah daripada nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya aku iseng-iseng buat kayak gitu guys, buat sertifikat yang kayak ini tadi ya. Nih, aku buat sertifikat ini tadi ya guys. Lalu udah jadi seperti ini, aku kirim ke dalam Google AdSense-nya. Setelah itu beberapa itu bikinnya kalau nggak salah pagi sekitar jam 9 gitu ya. Terus setelah itu jam 3 sore kalau nggak salah, aku langsung dapat email ini guys. Dan bukan Google AdSense, info pajak untuk negara tempat tinggal pajak Anda telah diterima. Wah, aku capek-capek muter-muter gitu kan, capek-capek muter-muter. Bagaimana caranya nih? Aku kirim ini, dia nggak mau, kirim ini nggak mau, kirim ini, sampai datang ke dalam kantor pajaknya itu, tetap aja ditolak guys. Dan ternyata aku iseng-iseng buat di rumah gitu kan, dan ternyata ini bisa diterima gitu. Waduh, secepat ini ternyata gitu ya. Oh, ternyata gini guys. Oke, kita langsung cek aja emailnya ya guys. Nih, mana dia? Nih, ini ada emailnya guys. Tuh, informasi pajak tempat tinggal Anda telah diterima. Informasi pajak tempat tinggal pajak Anda ditambahkan ke profil pembayaran dan diterima serta divalidasi dan kini sudah aktif. Anda dapat melihat informasi. Cuma gitu aja guys. Ternyata. Oke. Dan itulah guys, ketika kita ini adalah ilmu yang mudah-mudahan buat teman-teman. Tentunya ini adalah sistem dari Google AdSense itu upgrade kayaknya guys ya. Kita memang sudah mencantumkan Google pajak,
sudah mencantumkan segala-galanya gitu ya. Istilahnya ini data-data detail informasi kita untuk membuat Google AdSense di awal tadi gitu guys. Tapi kenapa pas beberapa tahun ke depan ini baru muncul gitu kan? Ya, ini setelah berapa tahun ya aku buat AdSense itu udah lama. Ini AdSense baru sih sebenarnya sekitar kalau nggak salah 2003, 2002 ya, 2002, 2003. Kayaknya 1 tahun ini, 1 tahun ini baru muncul. Tadinya enggak. Ini 1 tahun informasi seperti ini muncul ya. Jadi informasi detail dia kayak ingin minta lagi gitu, minta lagi keterangan ataupun bukti gitu, bukti domisili pajak tempat tinggal. Nah, kalau kalian bisa mendapatkan, kalau kalian apa namanya ya, mengalami seperti ini ataupun mendapatkan yang membutuhkan dokumen tempat tinggal pajak ya, saya kasih tahu ini dari pengalaman dan ini udah real saya buktikan sendiri ya. Kalian buat aja sertifikat tempat tinggal pajak masuk ke dalam DJP online kalian ya. Terus di situ kalian buat aja sertifikat tempat tinggal pajak, lalu data yang udah jadi itu kalian kirim ke dalam Google AdSense tadi yang diminta tadi ya. Nah, di situ guys, berupa PDF ya, berupa PDF. Lalu kalian kirim. Nah, itu hasilnya langsung diterima gitu guys. Aku udah capek-capek loh guys, setengah bulan saya putar-putar gitu kan. Itulah ilmunya yang apa ya, ilmu yang sangat bermanfaat itu ketika jarang yang share itu, mungkin orang jadi bingung gitu kan. Makanya hal-hal yang seperti ini kayaknya langka gitu ya, jarang banget gitu guys yang didapatkan oleh Google AdSense dari masing-masing para konten kreator gitu ya. Dan ini adalah informasi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya terima kasih banyak, saya terima kasih banyak, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.